Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu membaca. Jadi, secara umum, membaca itu adalah sebuah proses memahami simbol-simbol tulisan atau bahasa tulisan untuk memperoleh makna atau informasi dari tulisan tersebut. Nah, Tarigan menyatakan bahwa membaca merupakan proses menangkap pesan yang disampaikan penulis melalui tulisannya. Artinya, ketika siswa membaca, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga memahami informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, membaca ini menjadi keterampilan dasar yang sangat penting di sekolah dasar. Jadi menurut Tarigan, membaca itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu membaca nyaring dan yang kedua adalah membaca dalam hati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca nyaring. Jadi, membaca nyaring itu merupakan kegiatan membaca dengan suara keras atau suara yang dapat didengar oleh orang lain. Nah, membaca nyaring ini bertujuan melatih pelafalan dan intonasi. Menurut Tarigan, membaca nyaring memiliki peran penting dalam pembelajaran awal membaca karena membantu siswa mengembangkan kelancaran serta kepercayaan dirinya mereka. Nah, oleh sebab itu, membaca nyaring menjadi dasar penting dalam pengembangan keterampilan membaca di sekolah dasar. Baca dalam hati adalah kegiatan membaca secara cepat, tepat, dan mendalam. Kegiatan ini menekankan pada pemahaman makna teks, bukan pada pelafalan bunyi. Membaca dalam hati terbagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca dalam jumlah bahan bacaan yang cukup banyak, dilakukan secara cepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi pokok dari suatu teks. Biasanya membaca ekstensif dilakukan untuk mengetahui isi umum bacaan, mencari informasi tertentu, dan menentukan apakah suatu bacaan perlu dibaca lebih mendalam. Adapun bagian-bagian dari membaca ekstensif yaitu yang pertama ada membaca survei. Membaca survei adalah kegiatan membaca dengan cara meneliti terlebih dahulu bagian-bagian penting dalam buku atau teks sebelum membacanya secara lengkap. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum isi buku, menentukan apakah buku tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang biasanya diperhatikan saat membaca survei yang pertama yaitu judul buku, nama penulis, daftar isi, kata pengantar, subjudul, dan ringkasan atau kesimpulan. Contohnya yaitu sebelum membaca buku secara keseluruhan, kita melihat daftar isi terlebih dahulu dan membaca ringkasan di bagian belakang buku. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca dengan cepat untuk memahami ide pokok atau gagasan utama dari suatu teks. Tujuannya itu untuk mengetahui isi pembahasan, mendapatkan informasi umum dalam waktu singkat. Ciri-ciri membaca sekilas yang pertama yaitu membaca bagian awal dan akhir paragraf atau memperhatikan kata-kata kunci dan tidak membaca setiap kata. Contohnya itu saat membaca artikel di internet untuk mengetahui topik utamanya saja. Yang terakhir ada yang namanya membaca dangkal. Membaca dangkal adalah membaca untuk mendapatkan pemahaman singkat atau hiburan. Tujuannya yaitu untuk mengisi waktu luang, mendapatkan kesenangan atau hiburan, dan mengetahui informasi ringan. Contohnya itu seperti membaca cerpen, membaca komik, dan membaca majalah hiburan. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca secara cermat dan mendalam untuk memahami isi teks secara rinci, di mana pembacanya itu memusatkan perhatiannya pada setiap bagian bacaan agar memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Nah, membaca intensif tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membaca telaah isi dan yang kedua membaca telaah bahasa. Nah, yang pertama yaitu membaca telaah isi. Membaca telaah isi adalah kegiatan membaca secara mendalam untuk memahami isi teks secara menyeluruh, di mana pembaca fokus pada gagasan utama, informasi penting, dan hubungan antar ide dalam teks.
Nah, adapun tujuan membaca telah isi, yaitu memahami isi bacaan secara rinci, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menarik kesimpulan dari teks, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengingat informasi penting dari bacaan. Sedangkan manfaat membaca telah isi, yang pertama meningkatkan pemahaman bacaan, melatih konsentrasi dan ketelitian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mempermudah mengingat materi pelajaran. Membaca telah isi terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu membaca teliti, yaitu membaca dengan cermat untuk menangkap setiap informasi penting dalam teks seperti fakta, data, dan detail. Yang kedua, membaca pemahaman, yaitu membaca untuk memahami makna bacaan baik tersurat maupun tersirat. Yang ketiga, membaca kritis, di mana membaca dengan menilai kebenaran informasi, logika penulis, dan relevansi isi teks. Dan yang keempat, membaca ide-ide, yaitu membaca untuk menemukan gagasan utama dan ide pendukung dalam bacaan. Nah, adapun langkah-langkah membaca telah isi terbagi 5. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menandai informasi penting. Yang ketiga, mengidentifikasi gagasan utama. Yang keempat, membuat catatan atau ringkasan. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah membaca telaah. Nah, membaca telaah ini adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami teks secara lebih mendalam, baik dari segi bahasanya maupun dari segi isinya. Nah, membaca telaah ini terbagi menjadi 2, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca bahasa. Jadi membaca bahasa ini merupakan bagian dari membaca intensif, yaitu membaca telaah bahasa. Nah, di mana ini berfokus pada unsur-unsur kebahasaan di dalam teks. Siswa ini tidak hanya memahami isi bacaan, tetapi juga memperhatikan struktur kalimat dan penggunaan kata. Nah, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran berbahasa siswa sehingga mereka itu mampu menggunakan bahasa secara tepat dan efektif. Selanjutnya, membaca sastra. Jadi, membaca sastra ini adalah kegiatan membaca karya sastra untuk memahami makna, nilai, serta keindahan bahasa. Nah, kegiatan ini tidak hanya menekankan pemahaman isi, tetapi juga apresiasi terhadap unsur estetika dan sebuah pesan moral. Nah, menurut Rosenblatt, tahun 1978 menjelaskan bahwa membaca sastra itu merupakan pengalaman transaksional antara pembaca dan teks, di mana pembaca ini membangun makna melalui keterlibatan emosional dan imajinatif. Nah, dalam pembelajaran di sekolah dasar, membaca sastra ini berkontribusi pada perkembangan imajinasi, empati, dan karakter siswa.